Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Seperti biasa, kita akan latihan soal CPNS 2021. Nah, di sini ada 5 contoh soal TIU CPNS hasil dari review atau wawancara dengan teman-teman yang sudah tes CPNS tahun lalu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas soal perbandingan dan soal waktu bekerja bersama-sama ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita bahas ya nomor 1. Kak, nomor 1 ini kok bukan soal perbandingan ini Kak, ini soal hitung cepat. Ya benar, nomor 1 ini soal hitung cepat. Kenapa? Karena ini pembahasan soal PR di video yang sudah saya upload kemarin. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video yang sudah saya upload kemarin tentang hitung cepat, silakan teman-teman tonton videonya ya, yang saya rekomendasikan ini di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini ya, silakan diklik. Oke, sekarang kita akan bahas ya PR-nya. Oke ya, jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 27,8. Maka hubungan X dan Y adalah, masih ingat nggak teman-teman caranya gimana? Kita hubungkan saja antara X dan Y ya. Nah, persennya kita rubah ke pecahan ya. Sudah kita tulis dulu ya. Berarti X sama dengan 27,8%, kita jadikan pecahan, berarti 27,8 per 100 dikali. Ingat ya teman-teman, setiap soal, kalau ada soal cerita itu dari, berarti kalimat matematikanya berubah menjadi kali ya. Nah, berarti dari ini berubah menjadi kali 45. Nah, dan Y ini 45%, berarti kita jadikan pecahan menjadi 45 per 100. Ingat ya, persen ini kepanjangan dari per 100. Dari ini berubah menjadi kali 27,8 ya, kita tulis 27,8. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita pakai rumus hubungan ya. Kita hubungkan saja antara X dan Y. Nah, di sini angka yang sama yang mana teman-teman? Yang 100 ya. Berarti 100-nya antara X dan Y kita coret. Nah, lalu yang sama yang mana lagi? Iya, benar ya. Yang sama antara X dan Y itu 45. Tinggal kita coret. Lalu yang sama yang mana lagi? 27,8 sama. Berarti hubungan antara X dan Y ini sama. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang C. X sama dengan Y. Nah, teman-teman yang sudah menjawab di kolom komentar saya, itu sudah banyak yang benar ya teman-teman. Sudah benar semua ya. Berarti teman-teman sudah sangat paham tentang hitung cepat bilangan campuran ini. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan ya. Nah, ini soal perbandingan dan bekerja bersama-sama. Oke, nomor 2 ya. Andi dan Budi adalah seorang arsitek yang akan menyelesaikan proyek jalan bersama-sama dalam waktu 2 jam. Jika proyek tersebut dikerjakan sendiri oleh Andi, maka akan selesai 3 jam. Lebih lama bila dibandingkan dengan kerja Budi. Andi dan Budi masing-masing ingin bekerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan proyek tersebut. Maka jumlah jam yang dibutuhkan masing-masing adalah, nah, di sini yang ditanyakan jumlah jam yang dibutuhkan masing-masing. Ingat ya teman-teman, setiap kita menemui soal cerita di matematika, kita rubah kalimatnya ke kalimat matematika. Nah, di sini kita ketahui jika Andi dan Budi ini bekerja sama akan menyelesaikan proyek selama 2 jam. Nah, di soal ya. Nah, lalu kita ketahui juga jika Andi
bekerja sendiri, maka akan selesai 3 jam lebih lama bila dibandingkan kerja Budi. Berarti Andi ini bila bekerja sendiri sama dengan 3 jam lebih lama. Berarti 3 plus kerja Budi. Nah, seperti ini kalimat matematikanya, teman-teman. Yang ditanyakan berapa jam jika mereka bekerja masing-masing, ya teman-teman. Nah, ini sangat mudah. Sebenarnya ini tanpa rumus. Kita ketahui di sini kerja Andi dan Budi selisihnya adalah 3 jam, ya. Berarti kita cari saja di pilihan ganda yang selisihnya 3. Coba ya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti A kemungkinan benar. Baru kemungkinan, ya. Yang B, 6 dikurangi 3. Selisihnya berapa, teman-teman? 3. Berarti yang B kemungkinan benar. Nah, dan yang C, 5 dikurangi 2, 3. Selisihnya 3 juga, berarti kemungkinan benar. Kenapa? Yang selisihnya 3 kemungkinan benar, karena di soal kita ketahui, Andi ini bila kerja sendiri, 3 jam lebih lama daripada Budi. Berarti selisihnya 3. Nah, dari situ ya. Coba kita cari yang D. 4 dikurangi 2, berarti selisihnya 2 jam. Sedangkan di sini selisihnya 3 jam. Berarti yang D ini salah. Ya, sudah pasti salah. Dan yang E ini selisihnya 2 juga. 3 dikurangi 1. Berarti yang E salah. Nah, kemungkinan yang benar itu adalah A, B, atau C. Nah, di sini sudah kita ketahui juga, teman-teman. Waktu bersama-sama di sini adalah 2 jam. Ya. Nah, ingat. Untuk mencari waktu bersama-sama, jika ada 2 variabel, nah di sini kan 2 variabel ya, antara Andi dan Budi. Kita pakai rumus cepat, teman-teman. Ada rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya adalah WS sama dengan A dikali B, B plus A. Atau A dikali B, A plus B. Itu rumus cepatnya ya, untuk mencari waktu bersama-sama. Jika teman-teman masih bingung, ada penjelasan detail tentang waktu bersama-sama ya. Rumus cepatnya persis seperti ini. Silahkan teman-teman tonton video yang sudah saya upload di sebelah kanan video teman-teman semua. Ini saya rekomendasikan ya, tentang rumus cepat waktu bersama-sama yang tipe seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, silahkan ya, diklik saja. Nah, kita lihat di sini kan sudah diketahui teman-teman. Waktu bersama-samanya 2 jam. Berarti kita masukkan A dikali B per A plus B. Nah, berarti di sini A, di sini B. Ya. Berarti 4 dikali 7 per 4 ditambah 7, 11. Berapa teman-teman hasilnya? 4 dikali 7 sama dengan 28 dibagi 11. Berarti 2, ya. Berarti salah ya. Yang A sudah pasti salah. Coba kita lihat lagi. Ini 3 dikali 6, 6 ditambah 3, 9. 3 dikali 6 berapa teman-teman? 18. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, di sini yang cocok B, cocok ya. Berarti jawabannya adalah B. Kak, kemungkinan yang C juga kan belum dicari. Silakan teman-teman cari sendiri ya. Karena kakak sudah temukan jawaban yang benar adalah B. Yang C ini pasti salah. Karena setiap jawaban di CPNS itu pasti ada satu jawaban. Nah, jadi yang benar adalah B. Paham ya teman-teman? Harusnya paham ya. Jika teman-teman ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentarnya ya. Di kolom komentar video ini. Nanti insya Allah saya akan jawab ya. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 3. Andi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Sedangkan Budi mampu menyelesaikannya dalam waktu 15 hari. Jika Andi dan Budi bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka berapa hari? Nah, ini kita pakai rumus yang mana teman-teman? Kita pakai rumus cepat saja ya. Di sini di nomor 3 ini saya akan kasihkan dua rumus cepat. Nah, setiap rumusnya ada kelebihan masing-masing teman-teman. Apakah kelebihannya? Nah, silakan teman-teman lihat
Ini ya, nanti akan terjawab sendiri. Cara yang pertama atau rumus yang pertama. Rumus yang pertama, 1 per waktu bersama-sama sama dengan 1 per A plus 1 per B. Nah, ini untuk cara yang pertama. Coba kita masukkan. 1 per WS atau 1 per waktu bersama-sama, ini yang kita cari sama dengan 1 per 10, 1 per A. Nah, A-nya apa teman-teman? A ini Andi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Berarti A-nya 10, kita masukkan 10. Plus B, B-nya berapa? 15. Di sini 15 ya, waktu Budi menyelesaikan pekerjaannya. Berarti 1 per 10 plus 1 per 15. Sekarang tinggal kita akan samakan penyebutnya ya teman-teman. Kita samakan menjadi 30. 2 di sini supaya bisa jadi 30, ini 10 dikali 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 15 supaya menjadi 30 dikalikan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 1 per waktu bersama-sama sama dengan 3 tambah 2, 5. 5 per 30 bila disederhanakan menjadi 1 per 6. Sama-sama kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Berarti 1 per waktu bersama-sama sama dengan 1 per 6. Kak, tidak ada jawabannya. Iya, karena yang kita cari waktu bersama-sama bukan 1 per waktu bersama-sama. Berarti kita balik saja biar menjadi waktu bersama-sama. Jika ini yang kita balik, berarti yang sebelah kanan kita balik juga. Berarti waktu bersama-samanya sama dengan 6. Kenapa Kak? Karena 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ini pakai cara yang pertama. Nah, pakai cara yang kedua sekarang. Cara yang kedua rumusnya apa teman-teman? Ini nih. Waktu bersama-sama sama dengan A dikali B per A plus B. Nah, ini untuk cara yang kedua. Ini sebenarnya 2 ya teman-teman. Nah, ini untuk cara yang kedua. Beda ya teman-teman rumusnya. Tapi nanti hasilnya sama. Coba ya. Jadi A-nya berapa? 10. B-nya 15. Ya, jadi 10 dikali 15 per A plus B. A-nya 10, B-nya 15. Jadi waktu bersama-sama sama dengan 10 dikali 15, 150. 10 ditambah 15 sama dengan 25. 150 per 25 sama dengan 6. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Kak, enak yang pakai cara 2, Kak. Ya, memang benar enak yang pakai cara 2. Tapi, ada nanti suatu saat, soalnya tidak bisa pakai cara yang kedua. Dia hanya bisa pakai cara yang pertama. Nah, gimana Kak cara membedakannya? Cara membedakannya, jika cara pertama ini ya, jika ada 3 variabel. Contoh, Andi, Budi, terus ada Cici, ada 3 orang yang bekerja. Jadi kita pakai cara yang pertama. Tapi kalau yang bekerja cuma ada 2 orang, kita bisa pakai cara yang kedua. Kak, kurang paham Kak? Ya sudah, kita langsung ke contoh soal. Jadi ini tadi jawabannya C ya. Langsung ke contoh soal ya teman-teman, nomor 4. Nah, di sini Andi mampu mengerjakan pekerjaan X dalam 30 hari. Budi mampu mengerjakan pekerjaannya tadi dalam 10 hari. Dan Cici mampu mengerjakannya dalam waktu 15 hari. Jika mereka bertiga bergabung untuk mengerjakan pekerjaan X, maka berapa harikah pekerjaan itu dapat diselesaikan? Nah, di sini ada berapa orang teman-teman? Ada 3 ya, yaitu Andi, Budi, dan Cici. Berarti kalau dia ada 3 orang, kita pakai rumus yang pertama tadi. 1 per WS sama dengan 1 per A plus 1 per B plus 1 per C, teman-teman. Nah, karena dia ada 3 orang. Kak, coba kita pakai rumus yang kedua, Kak. WS sama dengan A dikali B per B plus A atau A plus B. Tidak bisa, karena dia hanya A dan B saja. Bisanya pakai 1 per WS ini, teman-teman, jika dia ada 3 orang. Sekarang kita masukkan ya. 1 per waktu bersama-sama sama dengan A-nya berapa? 30. B-nya berapa? 10. Dan C-nya berapa? 15. Berarti kita samakan penyebutnya. Kita sama-sama jadikan berapa teman-teman? Sama-sama jadikan 30.
30 dibagi 31. 1 dikali 1 sama dengan 1. 10. Nah, 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 15 dikali berapa? Ada 30. 15 kali 2 dikali 1 sama dengan 2. Sekarang tinggal kita rapikan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 6 per 30. Bila kita sederhanakan, menjadi berapa teman-teman? 6 per 30. Menjadi 1 per 5 ya. Nah, tapi di sini belum disederhanakan. Di sini kan yang dicari waktu bersama-sama. Kita balik saja teman-teman. WS per 1 sama dengan yang tadinya 6 per 30. Gara-gara ini dibalik, kita balik juga menjadi 30 per 6. Nah, berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5 hari. Kalau disederhanakan ya ketemu 5 juga ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, inilah kelebihan rumus 1 per WS, teman-teman. Kita bisa pakai 3 orang, ya teman-teman. Paham ya? Kita lanjut nih. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini baru kita pakai contoh rumus yang kedua ya teman-teman, yaitu WS sama dengan A dikali B per A plus B. Nah, langsung saja ya kita bahas. Jika pembuatan baju dengan 10 mesin X selesai dalam 30 hari, dengan 20 mesin Y selesai dalam 40 hari, jika 15 mesin X dan 10 mesin Y digunakan bersamaan, maka akan selesai dalam berapa hari ya teman-teman. Nah, di sini coba teman-teman jangan langsung lihat pembahasannya teman-teman. Tapi teman-teman kerjakan dulu. Kalau sudah mentok, tidak bisa baru lihat pembahasannya ya. Jadikan soal untuk latihan teman-teman semua. Di sini saya akan kasih clue-nya teman-teman. Yaitu clue-nya pakai rumus WS waktu bersama sama dengan A dikali B per A plus B. Itu rumusnya. Tapi Kak di sini kok soalnya kayak gini Kak. Kan belum ketemu antara X dan Y-nya. Gimana? Nah, caranya pakai perbandingan. Nah, itu ada clue lagi. Pakai perbandingan dulu. Setelah itu pakai rumus WS sama dengan A dikali B per A plus B. Nah, itu clue-nya. Coba teman-teman kerjakan dulu ya. Nah, sudah ya. Sekarang kita akan bahas. Oke. Kalau terlalu cepat di pause saja, tidak apa-apa teman-teman. Kita bahas ya. Ingat ya teman-teman, setiap soal cerita di matematika, kalimatnya kita rubah dulu ke kalimat matematika. Di sini kita ketahui 10 mesin X bisa selesai dalam waktu 30 hari ya. Nah, dan di kalimat kedua 20 mesin Y, ini 20 mesin Y bisa selesai dalam waktu 40 hari. Nah, yang ditanyakan jika 15 mesin X dan 10 mesin Y digunakan bersamaan, bisa selesai dalam berapa hari? Nah, berarti kita cari dulu teman-teman. 15 mesin X ini bisa menyelesaikan berapa hari, dan 10 mesin Y ini bisa menyelesaikan berapa hari. Caranya gimana? Caranya kita pakai perbandingan senilai. Nah, seperti ini ya, kita tulis. Di sini kan yang ditanyakan 15 mesin X bisa selesai berapa hari. Nah, caranya untuk perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai, jika teman-teman belum paham secara detail, silakan teman-teman tonton video yang saya rekomendasikan ini ya, di sebelah kanan teman-teman semua. Nah, ini ya. Di video ini teman-teman, ini membahas secara detail perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita kembali ke laptop ya. Di sini kita tentukan dulu anak panahnya teman-teman. Jika 10 mesin bisa selesai dalam 30 hari. Berarti kalau 15 mesin bisa selesai kurang dari 30 hari ya teman-teman. Karena mesinnya semakin banyak. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa Kak? Karena kita ini berbalik nilai. Kecil ke besar. Di sini tadi sudah kita sepakati 30. Ini lebih kecil daripada yang kita akan cari.
Berarti berapa teman-teman? Besar ke kecil. Maaf ya, 30 ini kita sepakati lebih besar daripada yang akan kita cari. Nah, sekarang coba kita pakai anak panah ya. Nah, ini kecil ke besar, anak panahnya ke bawah. Nah, ini kan kalau dia 10 mesin, saya ulangi lagi, 10 mesin bisa selesai 30 hari. Kalau mesinnya bertambah 15 mesin, nah berarti kan yang bekerja semakin banyak. Berarti kurang dari 30 dia teman-teman selesainya. Tambah cepat dari 30 hari. Berarti yang kecil di sini yang bawah ya, ke atas. Nah, anak panahnya kan berbalik. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Gimana Kak cara kerjanya? Jadi seperti ini teman-teman. Kita sepakati ya. Ini yang kecil di atas. Oke, jadi yang kecil di atas 10x per 15 sama dengan yang kecil tadi kita sepakati ya, yang dicari atau titik-titik ini ya. Jadi titik-titik di atas. Oke, titik-titik di atas per 30. Yang besar di bawah. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan silang teman-teman. Jadi 30 dikali 10 sama dengan 300x. 15x dikali titik-titik sama dengan 15x dikali titik-titik ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita bagikan. 300 dibagi 15 teman-teman. Berapa teman-teman? Sama dengan 2, 20. 30 bagi 15 kan 2. Tambah 01. Jadi 20 hari. Jadi yang kita cari atau titik-titik sama dengan 20 hari. Jadi jawabannya, jika 15x itu bisa menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat yang Y. Yang Y sama saja pengerjaannya. Kita pakai perbandingan berbalik nilai ya, teman-teman. Nah, tapi di sini ada angka istimewa, teman-teman. Angka istimewanya gimana? 20Y itu bisa menyelesaikan 40 hari. Nah, tapi kalau 10Y, berarti kan 20 ini separuh dari 10. Berarti tinggal kita tambahkan saja teman-teman 40. Jadi jika 10Y ini bisa menyelesaikan 80 hari ya teman-teman. Nah, kalau sudah 80 hari, tinggal kita masukkan pakai rumus yang kedua tadi, yaitu waktu bersama-sama sama dengan A dikali B per A plus B, atau X dikali Y per X plus Y, sama saja. Nah, tinggal kita masukkan teman-teman. X-nya berapa? 20. 20. Dikali berapa? 80. Ya, Y-nya 80. Per 20 tambah 80. Sama dengan berapa teman-teman? 20 dikali 80 sama dengan 1600. 20 ditambah 80 sama dengan 100. Jadi, 1600 dibagi 100. Nolnya kita coret. 16 bagi 1 sama dengan 16. Berarti waktu bersama-sama yang bisa dicapai oleh 15 mesin X dan 10 mesin Y yaitu sebanyak 16 hari ya teman-teman. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang E. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jika teman-teman semua belum paham, silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Nah, sekarang ada PR untuk teman-teman semua. Ini ya. Silakan dikerjakan. Ini sudah ada jawabannya ya, D. Tapi saya minta caranya. Jadi teman-teman yang asal jawab saja tanpa cara itu saya anggap salah. Saya minta caranya. Di sini sudah ada jawabannya D ya, PR-nya ya. Tapi di sini saya minta bukan jawaban tapi caranya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, semoga teman-teman semua yang rajin belajar dan terus berusaha bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.